Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai function of the capital market and the principles of disclosure in the capital market. Nah, di sini ada saya Rizka Fitria sebagai moderator dan ada Adinda Kurnia Putri, ada Dea Ranika, dan Aulia Gita Sakarani. Oke, masuk ke slide selanjutnya. Materi ini membahas tentang bagaimana pasar modal berperan bagi perusahaan, investor, pemerintah, serta bagaimana prinsip keterbukaan informasi diterapkan agar pasar modal berjalan secara transparan, adil, dan dapat dipercaya. Harapannya melalui presentasi ini kita dapat memahami bahwa pasar modal tidak hanya menjadi tempat transaksi keuangan, tetapi juga merupakan elemen penting di dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Oke, kita masuk ke capital market. Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana seperti perusahaan atau pemerintah dengan pihak yang memiliki dana lebih, yaitu investor. Di pasar modal yang diperdagangkan adalah instrumen keuangan jangka panjang seperti saham dan obligasi. Keberadaan pasar modal membantu proses penghimpunan dana sehingga perusahaan tidak hanya bergantung pada pinjaman bank. Dengan kata lain, pasar modal berfungsi sebagai sarana intermediasi keuangan yang mendukung kegiatan ekonomi dan pengembangan dunia usaha. Oke, untuk slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Adin. Di slide ini saya akan membahas tentang general function of the capital market. Secara umum, pasar modal memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, sebagai sumber pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan untuk melakukan ekspansi dan pengembangan usaha. Yang kedua, sebagai tempat bagi masyarakat untuk menanamkan dana dalam bentuk investasi. Dan yang ketiga, pasar modal membantu alokasi dana agar lebih efisien karena dana dapat mengalir dari pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan. Yang keempat, keberadaan pasar modal turut mendukung aktivitas perekonomian nasional karena mendorong pertumbuhan sektor usaha. Di slide selanjutnya, function for companies. Bagi perusahaan, pasar modal memberikan manfaat yang sangat besar. Melalui penerbitan saham atau obligasi, perusahaan dapat memperoleh dana dari masyarakat tanpa harus meminjam ke bank. Dana tersebut dapat digunakan untuk menambah modal kerja, membuka cabang baru, membeli aset, maupun melakukan ekspansi usaha. Slide selanjutnya, function for investor. Bagi investor, pasar modal merupakan sarana untuk mengembangkan dana yang dimiliki. Investor dapat memperoleh kapital gain dari kenaikan harga saham serta dividen sebagai pembagian laba perusahaan. Selain itu, pasar modal memungkinkan investor melakukan diversifikasi portofolio, yaitu membagi investasi ke beberapa instrumen agar risiko tidak terpusat pada satu aset saja. Dengan demikian, investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan risiko yang terukur. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, yang selanjutnya yaitu ada function for government. Jadi bagi pemerintah, pasar modal memiliki peran yang tidak kalah penting. Pasar modal membantu menyediakan sumber pembiayaan pembangunan nasional, misalnya melalui penerbitan obligasi negara. Selain itu, aktivitas pasar modal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena meningkatkan aktivitas investasi dan produksi. Dan pasar modal juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja serta menjadi indikator stabilitas ekonomi suatu negara melalui pergerakan indeks saham dan aktivitas investasi. Nah, selanjutnya yaitu principle of disclosure, yaitu di mana di pasar modal berlaku prinsip keterbukaan informasi atau disclosure principle.
Prinsip ini mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan informasi yang bersifat material kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan harus akurat, lengkap, dan disampaikan tepat waktu. Hal ini penting agar investor dapat mengambil keputusan investasi berdasarkan informasi yang jelas dan tidak menyesatkan. Nah, slide selanjutnya yaitu Objectives of Disclosure Principle, yaitu tujuan utama penerapan prinsip keterbukaan informasi adalah untuk melindungi investor dari tindakan manipulasi dan penyembunyian fakta. Selain itu, prinsip ini bertujuan mengurangi asimetri informasi antara perusahaan dan investor. Dengan adanya keterbukaan, pasar modal dapat berjalan secara adil, transparan, dan terhindar dari praktik kecurangan yang dapat merugikan banyak pihak. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke, slide selanjutnya ada information that must be disclosed, yaitu informasi yang wajib diungkapkan oleh perusahaan publik, antara lain laporan keuangan berkala, laporan tahunan, aksi korporasi seperti pembagian dividen, merger atau rights issue, serta peristiwa penting yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Pengungkapan informasi ini memastikan bahwa seluruh investor memiliki akses informasi yang sama. Selanjutnya, benefits of disclosure principle. Penerapan prinsip keterbukaan informasi memberikan berbagai manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, menciptakan pasar modal yang transparan, serta meningkatkan efisiensi pasar karena keputusan investasi didasarkan pada informasi yang valid. Selain itu, keterbukaan juga membantu menjaga stabilitas pasar dan mencegah terjadinya gejolak akibat informasi yang tidak jelas. Selanjutnya ada conclusion. Sebagai kesimpulan, pasar modal memiliki peran strategis bagi perusahaan, investor, dan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Prinsip keterbukaan informasi menjadi fondasi penting agar pasar modal berjalan secara sehat, adil, dan terpercaya. Oke, jadi itu saja presentasi dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.